374. Pasal 378-nya mengungkap bahwa barang siapa yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau anak buahnya secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu daya atau rangkaian kebohongan secara bersama-sama, seolah tidak pernah mengenal saudara Seliwul Hadi, ini menggerakkan orang lain untuk mengarahkan suatu barang atau menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi uang atau hutang atau gratifikasi atau menghapuskan hutang, ini dapat dipidana 6 tahun penjara. Selanjutnya bahwa pasal 374 kepada saudara Muhammad Sutopo lagi, pelanggaran 374, yaitu saudara Muhammad Sutopo dapat disangka ya, melakukan penggelapan yang dilakukan dengan sengaja kepada orang yang penguasaannya terhadapnya karena kekuasaan, karena hubungan kerja, hubungan perjanjian atau perceraian, PNS, atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama 5 tahun. Ini pasalnya penggelapan orang maupun barang. Yang keempat adalah Muhammad Sutopo didakwa atau disangka menyalahgunakan wewenang ya, kekuasaan jabatan untuk mempersulit upaya pelayanan publik dan pelayanan administratif di dalam melayani masyarakat. Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 1988. Dan kepada Muhammad Sutopo akan perbuatannya yang mencela-mencela dan berganti-ganti alasan ini menunjukkan bahwa Muhammad Sutopo memang jelas salah dengan perbuatan dengan sengaja mengiyakan apa yang diterangkan oleh saudara IWW tanpa melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan dan menyimpulkan bahwa saudara SH menderita gangguan sakit, kejiwaan dan sebagainya, atau melakukan KDRT, mau melihat KDRT-nya sedalam apa, maka harusnya Muhammad Sutopo itu melihat urgensi permasalahan itu sampai ke kepolisian, kepada siapa dan bagaimana bentuk daripada aroma tidak sedap yang disampaikan oleh Muhammad Sutopo. Jadi Muhammad Sutopo menyampaikan bahwa kasus ini adalah suatu bentuk aroma tidak sedap katanya, dan dia tidak bisa membuktikan. Yang kelima, Muhammad Sutopo baik dengan keinginan sendiri dan atau bantuan orang lain dengan sengaja diduga melakukan penahanan alas hak seorang anggota suami dari seorang PNS yang jelas-jelas bermasalah kriminal pidana sebagaimana yang dilaporkan, dan melakukan pembiaran tersebut atau penyerobohan tersebut secara berlarut-larut sampai 10 tahun terkait pembayaran alas hak seseorang dari negara melalui mekanisme administrasi dalam kekuasaan di Dinas Pendidikan Tambak Ramo, baik berupa hak insentif tunjangan suami, hak-hak lainnya dan hak kemahalan, hak tunjangan beras dan hak untuk makan dan lain sebagainya. Sebagai perhitungan yang kami sampaikan adalah hak makannya 800.000 per bulan, insentif tunjangan suaminya atau semacam pasangan Arab 280 per bulan sebagaimana nomenklatur yang seharusnya dibayarkan oleh saudara IWW melalui mekanisme kedinasan. Karena ini adalah suatu instansi, maka kami menyampaikannya kepada instansi mengingat bahwa IWW memiliki beban tanggungan tersebut, memiliki cacat secara susila, bermasalah kriminal pidana, bermasalah pribadi dan keluarga, hidup secara boros, sosialita, berselingkuh dan melakukan pelakor, lari dari rumah tangganya dan hidup kumpul kebo dengan orang lain, sehingga ini membuat persoalan-persoalan yang krusial baik di dalam masyarakat maupun di dalam instansi. Maka diperlukan penyelidikan serius oleh kepolisian, dan kasus ini tidak boleh terbelah karena dugaan saudara IWW ini melakukan game online atau perjudian online, melakukan sindikat narkoba, melakukan prostitusi terselubung online, tindakan asusila, perselingkuhan, perdukunan, dan sindikat kriminal lainnya yang mengarah kepada permufakatan jahat, penipuan, dan otak dan mendalanginya yang ada di belakangnya. Sesuai keterangan Muhammad Sutopo sendiri membenarkan bahwa saudara IWW ini bermasalah
Jadi kita harus gelar masalahnya apa gitu. Harusnya Pak Muhammad Sutopo membuktikan sendiri karena memiliki kaki tangan, bukan kami. Kalau kami kan satu permasalahannya adalah diabaikan atau ditelantarkan alas haknya sebagaimana yang disampaikan tersebut. Kita melihat lagi urgensi permasalahan yang harus kita sampaikan. Ini berbentuk somasi ke Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Somasi ini disampaikan kepada Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo, kepada pengawas SD 03 Tambak Romo, kepada KUPT atau kepada Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Sedangkan urusan di dinas lainnya adalah sifatnya pelimpahan, maka nanti akan berjalan dengan sendirinya. Tapi ini adalah dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait nama-nama Sunarto, Sudarmadi, Supawaten, Dahlan Istanto, dan Subagi. Sehubungan dengan somasi yang saya sampaikan tersebut adalah sebagai bentuk tuntutan keperdataan dan bisa mengarah kepada pidana sehingga berdampak pada tertahannya atau menahan gap insentif tunjangan suami sah dan hak budgeter lainnya yang dilakukan oleh Indah Wayudiwati melalui Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sebagai sah PNS di Dinas Pendidikan Tambak Romo melalui surat B 1896/X 2016 Reskrim tentang pertanyaan atau pertanyaan tentang kait dengan penyerobotan alas hak insentif tunjangan suami sebagaimana yang kami sampaikan. Memperhatikan dan menimbang lagi apa yang kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Sutopo diabaikan, terkesan diabaikan dan tidak diperhatikan karena hanya perihal dianggap sepele. Dengan ini saya, nama Solihul Hadi SAG, SPD, Desa Karangkona, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, melaporkan hal ini dan mengadukan hal ini kepada KUB Arum Taylor untuk dapat didiseminasikan atau dapat disubstitusikan ke kepolisian atau kepada pengacara. Dan sebagai juru runding atau penerjemah kami menunjuk Ibu Hartini Wiropaja dari KUB Arum Taylor sebagaimana surat-surat yang telah kami sampaikan kepada para pihak, dan melaporkan dalam hal ini intinya adalah melaporkan Saudara Muhammad Sutopo MM baik selaku pribadi maupun sebagai suku dinas atau kepala suku dinas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo atau koordinator yang diduga telah memanipulasi data dan mengiyakan suatu data yang salah dan melakukan permufakatan jahat, penterlantaran berlarut-larut atas dan menutup-nutupi kejahatan tersangka atas nama IWW dengan tuntutan penyelesaian kasus ini baik secara administratif dan denda administratif maupun secara hukum karena telah menyerobot kebebasan seseorang. Pertama adalah pasal 378 sebagaimana yang dimaksud di depan tadi adalah 378 itu barang siapa yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu daya. Jadi palsunya adalah Saudara Muhammad Sutopo ini seharusnya berkedudukan sebagai kepala dinas tetapi bertindak melebihi dari itu seolah-olah menjadi seorang suami, atau rangkaian atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang diancam pidana 4 tahun penjara. Pasal 374 yang berisi adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang per orang yang penguasaannya terhadap karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu diancam pidana penjara paling lama 5 tahun jadi 9 tahun. Subsidiarnya masih bisa dipertimbangkan lagi. Yang intinya adalah penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Muhammad Sutopo di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini ternyata sulit di dalam penelusuran sehingga mempersulit pelayanan kepada masyarakat. Dugaan kuat adalah mengarah kepada Muhammad Sutopo baik sebagai pribadi maupun koordinator maupun sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang aktif saat itu menjabat sekira 2014-2016 sampai dengan sekarang. Bahwa sekiranya tahun 2021 ini ya, kasus ini bergulir 2011, ini 2021 berarti sudah 11 tahun atau 10 tahun Dinas Pendidikan melalui Muhammad Sutopo ini sengaja melakukan penyelewengan, pembiaran dan penyerobotan secara berlarut-larut terkait pembayaran alas hak insentif tunjangan suami yang seharusnya dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Romo
atas nama Indah Wahyu Widiawati kepada keluarganya yang mempunyai persoalan fair jaring lainnya, yaitu lari dari rumah atas dasar alasan yang tidak jelas atau tidak tentu, yang dugaannya adalah bersama dengan laki-laki lain, hidup kumpul kebo dengan laki-laki lain. Mengingat pula bahwa petunjuk baru atas pengembangan kasus ini adalah temuan-temuan penyebab kejadian peristiwa adanya persekusi, penculikan, dan premanisme serta kejahatan ras yang dialami oleh saudara Solegul Hadi adalah suatu peristiwa settingan yang diduga adalah dilakukan oleh oknum anggota Polsek yang sekarang sudah pada pensiun. Maka dalam kaitannya dengan IWW, sekira 8 September 2011 itu jam 8.30 malam, saudara Solegul Hadi saat pulang ke rumah tidak membawa apa-apa, hanya membawa anaknya Hilda. Lalu baru sekira 15 menit IWW mengajak keluar untuk cari makan. Yang biasanya cocok di gabus malah mengajak sampai ke Karaban. Ternyata di tengah jalan korban merasa ada sesuatu yang tidak beres, di mana IWW menjebak ada sesuatu yang tidak beres ini, seolah-olah IWW sudah berkonspirasi dengan orang lain, disetel orang lain untuk melakukan suatu kesengajaan memancing suatu perbuatan kriminal pidana kepada korban, yaitu percobaan pembunuhan kepada korban dan menjadi dodok atau pengadu domba agar di dalam perjalanan yang disebut-sebut nama adalah Jayu Setianto, oknum Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tamparumo, Astori, Dewan anggota dari Gerindra dan di Komisi C, dan seorang oknum anggota polisi yang masih belum disebutkan namanya waktu itu. Kami belum tahu nama-nama yang selalu memencet HP, dan saudara Iwi selalu memencet HP seolah-olah ada hubungan khusus dengan orang lain. Semula saya ini dikuntit oleh 3 mobil, yaitu Espas warna krem, APV warna krem, dan 1 mobil Avanza warna merah yang lalu lalang. Dan saya curiga ini ada sesuatu yang sempat berhenti di selatan SMP 1 Gabus di bawah pohon karsen. Kebetulan angin ban ini sepeda motor saya kurang kencang, maka kami kembali ke timur untuk mencari kompa dan memompa ban jam 10.04 ya. Kemudian dilanjutkan perjalanan saya, yaitu ke Mojolawaran Gabus, ke rumah Bapak Moked. Disitulah pancingan-pancingan emosi dan pancingan sesuatu ungkapan yang tidak menyenangkan dilakukan oleh IWW, sehingga ada friksi atau pertengkaran kecil, dan amarah yang menyinggung perasaan itulah yang dianggap fatal, atau rebutan HP dengan saudara IWW ini dianggap fatal oleh IWW, sehingga IWW memutuskan untuk memanggil preman yang diduga adalah preman itu adalah bayaran yang akan melakukan eksekusi kepada saudara Solegul Hadi. 1/4 jam kemudian kami pulang. Lalu dalam perjalanan pulang kami di depan Masjid Mojolawaran Gabus, kami sudah dihadang beberapa orang yang berbadan tegap dengan kendaraan APV, Espas dan Avanza warna merah tadi. Saya dipersekusi, dipukuli beramai-ramai, diseret ke sebuah rumah warga seperti menyeret anjing saja. Lalu barang-barang kami dirampas, dompet kami dirampas, dan 3 buah HP kami dirampas. Diduga yang melakukan perampasan adalah Besut CS dan Bambang Permadi CS tersebut, sebagaimana kami laporkan kepada Mabes Polri. Namun kasus ini sampai sekarang tidak berjalan. Anak dan istri saya diculik, dibawa kabur dalam keadaan yang tidak jelas, yang katanya membantu. Sampai sekarang belum ada klarifikasi, sedangkan tiap waktu saya diteror, diintimidasi, dan dimintai sejumlah uang atau diperas untuk meminta tebusan kepada kami, seolah-olah Bambang Permadi ini membutuhkan uang. Ini yang disampaikan oleh Soekardi dan Purwanto waktu itu, menyampaikan, Purwanto ini orangnya gempal gitu dan tatoan, menyampaikan bahwa kalau Bambang Permadi dikasih uang maka anak dan istri saya dikembalikan. Karena Bambang Permadi sukanya adalah minuman keras atau mendem. Kalau saudara Kardi waktu itu dikasih uang, maka kemungkinan besar anak dan istri saya dikembalikan, gitu bahasanya Kardi. Maka dalam hal ini kami meminta juga saksi-saksi seperti Purwaito, ya, Gunadi Karangwotan, Suntari Karangwotan, Sanuri alias Genjik itu di Karangwotan, Besut
Kardi Purwanto, lalu ada saksi lainnya yang selalu menguntit saya waktu itu. Dugaan lain adalah keterlibatan Totok Dwi HP atau Ketua Pasopati, Lasdi CS, Yudi CS, Karsono, Karyo, dan mengarah pada premanisme kerjasama yang bekerjasama dengan preman. Juga ada oknum polisi atas nama Wigno, Subur Cahyono, Yanto, Sapari yang semua diduga terlibat di dalam kasus pemutar balikan fakta di polsek-polsek, yaitu fakta hukum ini adalah 3 polsek, yaitu Polsek Gabus, Tambak Romo, dan Polsek Winong. Makanya saya nggak mau waktu itu untuk menanggapi laporan-laporan yang tidak tentu itu, maka kami kembali melaporkan kasus ini kepada Polsek Tambak Romo, Gabus, dan Winong bahwa ada di Gabus ada Suwarno, Suwandi, dan di Polres ada Kalsum waktu itu Idris Hasan yang disangka kami adalah tidak netral dan dianggap kami kurang pemikiran, sehingga saya memberikan keterangan tersebut kepada Propam Polres Pati yang diterima oleh Bapak Sahrul dan Bapak Kasturi didampingi oleh Wigno waktu itu. Kami meminta kasus ini segera diungkap dan kepada Muhammad Sutopo ini segera melakukan koordinasi kepada Polsek Tambak Romo agar kasus ini dapat segera diselesaikan. Kemungkinan besar ada kejadian penculikan persekusi yang dilakukan itu adalah sebuah konspirasi besar yang bisa ditanyakan kepada Ketua RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Saudara Sujo maupun Saudara Jabir, mantan Carik Desa Karangkonang atas nama Sudar di Karanggayam, dan Kepala Desa Warso Karangkonang, Siswanto Karangkonang, Subi dan Agus Warto, Tohir, dan bisa ditanyakan juga kepada Saudara Semi waktu itu, bahwa kejadian penculikan persekusi yang dilakukan terkait dengan juga penganiayaan, pengeroyokan, pemerasan bertubi-tubi yang dilakukan kepada Saudara SH setelah ada persekusi di Desa Mojolawaran Gabus 11/11/2011 itu, minta kami kepada kepolisian untuk serius mengusut langsung peristiwa ini kepada lapangan, dan perkara ini yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polsek Sukolilo atas nama Bambang Permati sebagai eksekutor, penculik, pembawa lari, dan penikmat Saudara IWW selama bertahun-tahun berjalan ini. Kami tidak percaya kalau tidak ada hubungan khusus dengan Saudara Bambang Permati. Alibi yang disampaikan oleh kepolisian seolah-olah tidak ada hubungan dengan Bambang Permati itu adalah pengecohan dan pengalian kasus saja. Ini adalah pentelantaran kasus dan dijadikan lahan ATM. Perkara ini harus diungkap karena urgen terkait dengan kejahatan ras, terutama di wilayah Gabus. Kami sudah jelaskan di lidik 3, kami sudah jelaskan di lidik 1 di Polres Pati, yang diperlukan laporan lanjutan di PPA Polres Pati sebagaimana kami sampaikan. Juga dugaan kuat lainnya adalah banyaknya pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang diduga menutup-nutupi kasus ini, yaitu Saudara Jayu Setianto, Muhammad Sutopo, Sunarto SPD, Dahlan Istanto, dan Subagi. Renstra yang lain adalah sisi yang nggak ada selesainya atas kasus ini adalah bahwa orang yang seperti saya ini seharusnya mendapatkan pelindungan hukum, tetapi kenyataannya kasus ini tidak ada penyelesaian. Maka kepada Polsek Tambak Romo kami betul-betul mengimbau dan meminta bantuan maupun petunjuk bagaimana kasus ini bisa dikelarkan terkait dengan dugaan penculikan, perampokan, perampasan, dan kejahatan ras tersebut. Kami melaporkan Muhammad Sutopo dan Indah Wahyu Widiawati MAPD dengan dugaan manipulasi, penipuan, pencurian, melodrama, penggelapan, persekusi beruntun yang dilakukan secara bersama-sama dengan kroni-kroninya. Kasus ini segera diungkap, yaitu manipulasi dalam upaya gugat cerai yang dilakukan secara bersama-sama, diduga dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan, pencurian, dan manipulasi, ingkar janji, penipuan, bahwa dengan menyebut beralasan kabur dari rumah itu untuk dekat di tempat kerjanya adalah suatu alasan belaka. Ternyata itu adalah untuk persiapan menggugat cerai yang dilakukan secara sepihak dengan cara kriminalisasi dan memfitnah
Saudara Soleh Guladi. Saudara IWW juga diduga menggelapkan banyak sertifikat dan surat-surat yang berharga. 4 sertifikat asli milik Saudara Soleh Guladi, benefisiar dari Haji Abdul Hanan dan Ibu Asih Hasuti Karangkonang. 4 sertifikat. Saudara IWW diduga dalam mencuri uang sebesar 110 juta dari berangkas keluarga dan melakukan penipuan kepada yang lainnya, diantaranya kepada Saudara Jabir 65 juta, kepada Saudara Sadio 85 juta, BKK Pati 40 juta, BRI 35 juta, kepada Saudara Wulaji 20 juta, kepada Saudara Samiono 30 juta, kepada Saudara Mulyadi, kepada Saudara Asnati 12,5 juta, dan kepada BTPN dan BKK Pati Kota dengan jalan manipulasi, money laundry dan PUPK dan drama seolah-olah dia diculik oleh orang yang tidak dikenal dan belakangan diketahui pelakunya adalah Bambang Permati. Saudara IWW diduga dalam melakukan tipu muslihat, manipulasi, permufakatan jahat, yaitu manipulasi diduga adalah kicoh yang dilakukan juga dengan Sukawati, Agatha, Daryati Ahmad, dilakukan dengan Bambang Permati, Dahlan Istanto, Muhammad Sunarto, Muhammad Sutopo, Subagi, dan Supawatin. Demikian klarifikasi awal yang kami sampaikan untuk para pihak dan kepada kepolisian agar menjadi keterangan tembusan kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Pati, kepada Binmas Polres Pati, Kasiwas Polres Pati agar hal ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi perhatian semua pihak dan penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara secepat-cepatnya karena ini sangat urgen dan menjadi bahan kajian terkait dengan banyaknya guru-guru yang melakukan aksi kriminal pidana sebagaimana dilakukan oleh Indah Widiawati. Ini sangat memprihatinkan, maka daripada banyak permasalahan yang menyangkut Saudara Indah Widiawati diantara adalah pemalsuan dokumen. Saudara Indah Widiawati ini dengan modus membuat SK palsu, ya, memeras suaminya dengan membuat SK palsu, meminta uang 180 juta, katanya nanti dapat ditempatkan. Kami minta kepolisian menelusuri terkait dengan adanya SK palsu ini. SK palsu yang diterbitkan oleh Saudari Indah Widiawati ini dari mana? Karena kami tidak tahu dan dia melakukan pemerasan karena kami dimintai sejumlah uang. Setelah uang itu kita sampaikan, Saudara Indah Widiawati sengaja melakukan kabur dari rumah dengan melakukan kriminalisasi kepada suaminya, seolah-olah suaminya melakukan KDRT dan sebagainya. Jadi kami meminta kepolisian untuk serius mengungkap otak dalang daripada persekusi yang dilakukan oleh Indah Widiawati, siapa otak dan dalangnya, siapa pelakunya. Maka kami meminta agar kasus ini dibongkar lebar-lebar. Kasus ini siapapun otaknya, siapapun dalangnya dan pelakunya harus diproses hukum. Tidak peduli saudara, tidak peduli siapapun. Maka kami meminta kepolisian secara serius mengungkap kasus ini agar kasus ini menjadi pelajaran bersama dan investigasi bersama dan menjadi perhatian semua pihak bahwa tidak serta-merta orang bisa melakukan kejahatan dengan berlenggang kangkung dan cuci kasus. Demikian apa yang kami lakukan, mudah-mudahan dapat menjadi perhatian semua pihak. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.